Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cahyo Rasa. Channelnya orang yang menggunakan rasa. Babak baru Sidul 4 mempersembahkan sholawat itu percuma. Tugas setiap individu atau pribadi adalah menyelaraskan diri karena sadar bahwa jasad kita terbentuk sebagai bagian dari unsur jagat raya, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian diri atas nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Dan nafsu itu harus selalu ada di bawah akal, supaya mendapat pituduh atau petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diperoleh seseorang melalui berbagai cara, baik dengan cara mujahadah, iktikaf, puasa, membaca kitab suci Al-Quran, semedi atau bertapa, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang awam yang tidak memiliki kedalaman ilmu beragama, apalagi ilmu membaca Al-Quran, tidak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan petunjuk atau hidayah Allah karena senang membaca sholawat dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Apakah hidayah yang diberikan? Hidayah bukan berupa melimpahnya harta benda, tingginya pangkat, jabatan, dan tahta, juga bukan kesuksesan karir anak-anak maupun keluarganya. Karena apabila kita sadar bahwa ini semua adalah merupakan ujian duniawi semata dan akhirnya akan sirna, tetapi hidayah bagi orang biasa atau orang awam yang derajat hidupnya di dalam masyarakat hanya sebagai masyarakat rendahan atau menengah ke bawah saja, adalah dapat berupa sarining rasa, meyakini hanya Gusti Allah sajalah yang menciptakan jagat raya yang selalu ada di dadanya, sehingga wajar kalau orang-orang inilah yang mudah memperoleh kunci pesan Allah, yaitu tanda-tanda yang diberikan sebelum kematian, dan kunci ilmu Allah, yaitu sesuatu yang akan dibawa menghadap Allah. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang yang menjadi pilihan Allah ini? Mereka bukan wali, bukan hafiz Quran, bukan kiai atau ustadz yang kondang dan terkenal, tetapi mereka hanyalah
orang yang terbiasa senang membaca sholawat dan selalu berbuat kebaikan dalam hidupnya. Maklum, karena dangkalnya ilmu dalam beragama dan ketidaktahuannya dalam bidang ilmu membaca Al-Quran, tetapi mereka yakin bahwa Allah Maha Mengetahui serta Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka hanya zikir dan sholawat itulah yang hanya bisa ia amalkan selama masih bernafas. Ada apa dengan sholawat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hasil karyanya yang terbesar dan paling spektakuler dari seluruh cetakannya, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Nur Muhammad inilah Allah ciptakan seluruh alam semesta seisinya, termasuk syaitan dan para malaikat-malaikat Allah. Atas semua inilah maka Allah perintahkan kepada seluruh malaikat dan manusia yang beriman untuk selalu bersolawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi dan keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Quran Surah Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Al-Ahzab 33 ayat 56. Bagaimana sholawat yang benar? Sudah menjadi kebiasaan umum dan merupakan tradisi turun-temurun puluhan tahun lamanya, bahkan ratusan tahun lamanya di kalangan umat Islam. Apabila bersolawat, hanya bersolawat kepada Nabi saja, tanpa menyertakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para ulama dan para imam ahli hadis dari ahli sunnah telah meriwayatkan melalui ratusan hadis-hadisnya bahwa apabila kita berdoa, doa itu tidak akan diijabah tanpa bersolawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan apabila kita sholat kita tidak akan diterima Allah tanpa bersolawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang bagaimanakah itu yang sampai membuat doa serta sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu sholawat yang buntung atau terputus atau tidak utuh dan dikenal sebagai sholawat batro. Bunyi sholawat batro sebagai berikut ini: Sallallahu ala Muhammad, dan ada juga yang berbunyi Sallallahu alaihi wasallam. Bila diterjemahkan artinya, semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada Muhammad. Itu saja. Inilah yang oleh para ulama dan para
imam ahli hadis dari ahli sunnah melalui ratusan hadis-hadisnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang sholawat dengan sholawat batro atau yang terputus. Dalam As-Sawiq Al-Mukhriqah 87 bab 11, Ibnu Hajar berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersolawat kepadaku dengan solawat batro." Kemudian sahabat bertanya, "Apakah sholawat batro itu ya Rasul?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad." Artinya, ya Allah, sampaikan sholawat kepada Muhammad. Tetapi hendaknya kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Bagaimanakah dengan sholawat yang sudah umum dan menjadi tradisi turun-temurun? Apakah masih tetap melanjutkan menggunakan sholawat batro? Apakah masih mengharapkan doa agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah masih mengharapkan sholat kita dapat diterima oleh Allah? Apakah tetap mau yang sia-sia? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.